saya ini di Serdal Asri, jadi saya melihat cuacanya begitu gelap begitu di bawah, sehingga kayaknya tidak mungkin deh kalau misalnya harus naik turun begini ya. Karena base camp saya ada di Fakultas Hukum Undip di Tembalang di PKM. Mungkin kalau ada ada kesempatan begitu kita juga kuliah saja di Tembalang ya Mas Hilmi dan teman-teman eh, di ruang guru besar karena di sana ada ruang guru besar. Itu eh, apa namanya baik saudara-saudara sekalian. Jadi ini nanti perkuliahannya begini Pak Hilmi dan teman-teman yang dikoordinator oleh Bapak Hastomo. Jadi saya tetap harus tunduk kepada perintah dari Bapak Hastomo karena Pak Hastomo ini yang menjaga gawang dari Magister Ilmu Lingkungan ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi perkuliahan ini ada mencakup 14 kali pertemuan ya. 14 kali pertemuan dengan dosen dibagi menjadi 3. Saya selaku koordinatornya. Ada nama saya Adi Samapto, ada yang kedua Profesor Dr. Lita Esa MH, lalu yang ketiga ada Profesor Dr. Hartuti Purnaweni MA kalau tidak salah, Magister of Arts. Jadi ada 3, saya, Prof. Lita Tiesta, dan Profesor Hartuti Purnaweni. Nah, dari 3 itu, yang 2 dari disiplin ilmu hukum, saya dan Profesor Lita Tiesta. Sedangkan Prof. Hartuti Purnaweni itu dari disiplin ilmu sosial dan politik, FISIP, di khususnya administrasi pemerintahan. Nah, nanti pembagiannya saya ada di 5 kali, gitu, 4 atau 5 kali deh. Nanti kemudian ada Profesor Lita dan juga Profesor Hartuti. Nanti kita bagi, pokoknya at least 5 kali, 5 kali. Sorry, pokoknya ada 14 kali pertemuan. Saya tentang pembagian itu, karena saya koordinator, saya akan ada di 5 itu barangkali, di kelas ini maupun di kelas di kelas hari Jumat. Nah, jadi itu saya nanti yang akan mengisi di first half semester, begitu di paruh pertama semester, dan kemudian sebentar ya Pak. Kemudian di after mid semester itu nanti Bu Lita, dan nanti ada pembagian dengan Bu Hartuti Purnaweni. Nah, saudara-saudara sekalian, pendekatan, kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah pendekatan dalam perkuliahan ini. Jadi metode pendekatan ya atau ya approach-nya. Jadi saya khususnya akan lebih menggunakan pendekatan socio-legal method atau metode sosio-legal. Sedangkan Profesor Lita nanti akan lebih ke normative approach begitu. Nah, pendekatan yang saya gunakan tentang socio-legal approach, metode socio-legal approach. Jadi saya mencoba untuk mengkombinasikan antara realitas dengan kenyataan. Realitas dengan regulasi yang ada. Jadi maksud saya adalah bahwa pendekatan yang saya gunakan ini lebih menempatkan realitas sebagai premis mayornya. Jadi ada fakta, lalu kemudian ketika peraturan itu tidak bisa berjalan, kenapa aturan itu tidak bisa berjalan? Jadi saya lebih ke arah itu. Kalau Prof. Lita nanti mungkin
ada realitas, lalu dikaji menurut aturan hukum, melanggar atau tidak. Nah, itu beliau. Karena memang beliau itu kepakaran di bidang legal drafting sangat kuat. Nah, jadi saya untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof. Rita. Dan sebenarnya memang secara teknis dari normalnya dulu baru ke realitas. Tapi tidak apa-apa. Saya lebih memilih itu karena juga Anda ini sudah di kelas magister dan tentu sudah sudah cukup tahu gitu, cukup pendalam juga tentang peraturan-peraturan teknis dari peraturan Undang-Undang Dasar 45, undang-undangnya, lalu di peraturan pemerintahnya tentu sudah Anda tahu. Tetapi ketika kemudian di lapangan itu sering tidak bisa dilaksanakan, itulah yang kemudian akan saya bahas atau saya analisis ya berdasarkan kajian di dalam ilmu hukum dan praksis. Ya, itu yang disebut dengan metode sosio-legal. Ada fakta yang kemudian kita kaji, kenapa fakta itu bisa terjadi demikian, kenapa peraturannya tidak berjalan. Nah, tentu jawaban-jawabannya itu akan lebih mengarah kepada jawaban yang bisa bersifat non-yuridis. Kira-kira begitu, Bapak-Bapak sekalian. Karena ada Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta kuliah ini. Nah, itu kemudian tentu penilaian itu berdasarkan kehadiran. Even kehadiran itu bisa lewat online begini. Ya, karena pada situasi-situasi tertentu kadang-kadang tidak memungkinkan kita bertemu secara offline. Nah, dan kemudian pada kehadiran, ya penilaian mencakup kehadiran, kemudian pada tugas ya, tugas itu bisa secara kelompok maupun secara individu, lalu ujian mid semester dan ujian semester. Jadi itu saya atau kami berharap proses-prosesnya bisa diikuti ya, dan proses-prosesnya bisa dinikmati begitu. Dan kita mungkin banyak juga diskusi tentang hal-hal terkait dengan realitas lingkungan. Jadi itu kira-kira, dan sekali lagi untuk PIC-nya Mas Muhammad Hilmi Chandra nanti yang saya tunjuk menjadi PIC dalam perkuliahan ini. Artinya tentang penugasan, tentang bahan, nanti saya kirim lewat Mas Muhammad Hilmi. Saya bertanya dulu kepada para peserta perkuliahan hari ini, Anda almost of you itu stay di Semarang atau ada yang di luar kota? Mas Hilmi bisa jawab ini. Baik Prof, selamat pagi. Kalau saya lebih banyak stay di Semarang, Prof. Yang lain-lain? Sebagian besar mereka tinggal di Semarang atau tinggal di luar kota? Baik Prof, izin mungkin mewakilkan dari teman-teman yang lain. Jika kelas pagi ini mungkin semuanya di Semarang, Prof. Oh, Semuanya di Semarang. oke. Semuanya di Semarang ya. Oke, baik. Para peserta ini, saya mau menyesuaikan dengan materinya ya. Bertanya ini dalam rangka menyesuaikan dengan materinya. Apakah dari Anda ini memang fresh graduate atau sebagian ada yang sudah bekerja pada instansi pemerintah ataupun non-pemerintah? Kira-kira jawabnya bagaimana, Mas Muhammad Hilmi? Baik Prof, untuk sebagian besar dari kami bisa dibilang masih fresh graduate gitu Prof, dan Oke, nggak beberapa apa-apa. masih ada yang nyambi gitu ya Prof dengan bekerja di instansi gitu. Oh, gitu Sebagian ya, besar fresh masih fresh graduate. graduate gitu ya Prof. Kalau di instansi mana? Bapak Ibu ada yang lain yang boleh menjawab kok. Saya tanya satu-satu ya. Saya bentar ya Mas Hilmi ya. Saya tak tanya satu-satu. Pak Muhammad Khairul itu dari mana? Halo Prof, apakah sudah Iya. terdengar Prof? Ya, sudah terdengar. Iya, kalau saya sendiri fresh graduate Prof, saya dari Oke. Iya, Dari? dari
Kabupaten Semarang, Bro, rumahnya. Dari fresh Kalau graduate. fresh graduate dari Undip, Prof. Dari Undip. Dari Oh, jurusan gitu. biologi. Oh, biologi. Iya. Mas Muhammad Zaki Takyudin. Sen, Prof, kalau saya sudah saat ini sudah ya, bekerja Bekerja di lab Sigreni, Prof. di lab Oke. KLH, di dinas. Di ini, Prof, apa ya, unit penelitian yang Undip, Prof. Namanya Sigreni. Oh, unit lab lead-nya Undip. Oke. Oh, di mana Mas? PPLH atau di mana? Di MIL, Prof, di Oh, di labnya Pak Mar. Oh, oke. Nggih. Mas Adrian Kaspari. Oke, off dulu ya Mas Adrian Kaspari. Tadi ya masih trouble. Iya, Mas Adrian Kaspari udah di mana, Mas? Jenengan ini bekerja atau? Saya fresh graduate, Prof. Sip. Lulusan dari Universitas Negeri Malang. Oh, dari Universitas Negeri Malang. Tahun kemarin? Tahun 2024. Tahun 2024. Oh, Universitas Negeri Malang. Itu ya, rektornya Profesor Haryono, ya sahabat saya itu. Dulu ketika kami berdua bertugas di Jakarta. Beliau kepalanya, saya deputinya di eselon 1-nya. Beliau kan kepalanya dulu. Gitu ya. Kalau ketemu salam ya buat Pak Haryono ya. Siap, Prof. Ya. Kemudian, nah ini LY ini ibu atau bapak ini? Pak Lubna Syaskur ini? Oh, ibu. Saya perempuan, Bro. Perempuan, ya. Fresh graduate. Saya fresh graduate dari Teknik Lingkungan Undip, Prof. Oh, oke. Ya, kemudian ini masih fresh graduate ya, belum artinya memang mau sekolah ya ini. Iya, benar, Prof. Oke. Lalu yang terakhir Ibu SD, Ibu Siti Rohmaya Dwisari. Izin, Prof, saya juga fresh graduate. Oke, yes. Ya, mari kita mulai ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan kuliah ini. Mari sekarang kita mulai. Bahan nanti saya kirim lewat Mas Muhammad Hilmi ya. Nanti mungkin agak siang-siangan, tidak langsung begitu. Saya coba share. Ya, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Sudah terlihat, Prof. Oke, sudah bisa terlihat. Anda boleh matikan kamera, Mas Hilmi, boleh. Nanti supaya lebih kuat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi pada hari ini saya izin melepas jaket dulu ya, ternyata panas. Nah, panas. Ya, mari kita mulai. Jadi kita di dalam kajian hukum lingkungan itu tema utama yang mau saya sampaikan kepada Anda. Hukum lingkungan dalam bingkai NKRI dari perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis. Jadi dari judul ini sudah terlihat bahwa kajian hukum dan kebijakan lingkungan ini dalam perkuliahan di Magister Ilmu Lingkungan ini tidak semata-mata hanya memberitahukan tentang peraturan hukum terkait dengan lingkungan. Jadi, sekali lagi, tidak semata-mata hanya memberikan peraturan hukum. Sebenarnya kalau peraturan hukum itu bisa dibaca, ya, dan saya pun dan dosen-dosen lain pun pasti tidak akan bisa apal dengan semua isi peraturan-peraturan hukum itu.
atau bahkan pasalnya pun bisa tidak hafal. Tetapi dari semua peraturan-peraturan hukum itu pasti ada politik hukumnya atau apa ya namanya, inti sari tujuan hukumnya itu ada. Kemudian juga tujuan hukum, prinsip-prinsip hukumnya itu pasti tidak berubah. Jadi sebenarnya yang namanya peraturan hukum itu dari tahun ke tahun tetap dibangun dari prinsip-prinsip yang sama. Sehingga nanti di dalam perkuliahan tentang prinsip-prinsip hukum itu akan banyak saya singgung terkait dengan lingkungan atau pengelolaan lingkungan. Di dalam judul ini saya sampaikan tentang hukum lingkungan dalam bingkai NKRI. Tetapi pembahasannya tentu tidak hanya menyempit di wilayah Republik Indonesia saja, karena persoalan lingkungan itu kan persoalan terkait dengan ekosistem, terkait dengan alam, yang tidak bisa dibatasi oleh yurisdiksi atau kewenangan daerah secara hukum. Maksud saya adalah kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Jawa ini misalnya, kan tidak bisa dibatasi dengan pendekatan kewenangan daerah atau wilayah daerah secara yurisdiksi. Misalnya, kerusakan lingkungan di Bogor misalnya, itu tentu berimbas di DKI. Kerusakan lingkungan di Kabupaten Semarang, di Gunung Ungaran misalnya, pasti berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan di Kota Semarang. Kerusakan lingkungan di Jawa Timur misalnya, pasti bisa berimbas di Jawa Tengah, di Solo misalnya, karena ada Sungai Bengawan Solo, yang itu muaranya ada di, itu kan melintas, ya, melintas. Sama seperti kalau kita di negara asing, sungai yang melintasi Perancis, Belgia, dan Belanda, itu kan dikelola bersama-sama. Nah, jadi walaupun kita ini atau judul yang saya sampaikan ini dalam bingkai NKRI, tetapi pembahasannya nanti tidak bisa dibatasi secara administratif begitu. Mengingat persoalan lingkungan adalah persoalan ekosistem, kerusakan lingkungan itu tidak bisa dibatasi secara kewilayahan seperti itu, karena akibatnya bisa melintasi daerah satu daerah ke daerah lain. Nah, saudara-saudara sekalian, tentang perkuliahan hari ini, nanti saya akan menyampaikan tentang pengertian hukum lingkungan, lalu latar belakang kerusakan lingkungan, kemudian landasan dan prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan yang akan kita pelajari, serta konteksnya lebih jelas nanti tentang implementasi aturan-aturan itu, serta kendala-kendala di lapangan. Jadi pada hari ini mungkin ada 5 hal ini, dan mudah-mudahan selesai dalam waktu yang sesegera mungkin. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi terkait dengan tujuan perkuliahan, maka tujuan perkuliahan hari ini atau perkuliahan hukum lingkungan adalah ini ya, menguraikan. Jadi ini ya, tujuan perkuliahan ini dalam jangka keseluruhan kuliah ini secara as a whole gitu. Menguraikan penyebab kerusakan lingkungan hidup, baik yang terjadi dalam lingkup global maupun lingkup nasional. Yang kedua, mengidentifikasi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengaturan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta nanti diharapkan para mahasiswa itu
bisa memberikan gagasan solusi dari perspektif hukum lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saudara-saudara sekalian para mahasiswa, kalau kita bicara hukum lingkungan, itu kita berbicara dalam konteks hukum. Nah, tugas utama hukum, kalau boleh saya sampaikan, yang utama adalah menyelesaikan problem konkret dalam masyarakat. Jadi kalau kepada saudara-saudara diperkenalkan tentang peraturan-peraturan hukum lingkungan, dengan harapan Anda itu nanti paham, misalnya oleh Bu Lita, Prof. Lita, itu Anda diharapkan nantinya bisa menyelesaikan problem-problem konkret dalam masyarakat terkait dengan kerusakan lingkungan. Jadi memberikan solusi berbasis aturan. Bisa memberi sanksi kepada pelaku, bisa meminta kepada pelaku untuk mengembalikan keadaan semula, ya, bisa meminta untuk pelaku memberikan ganti rugi. Nah, itu semua diatur di dalam peraturan-peraturan hukum lingkungan. Tetapi juga peraturan hukum itu juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial. Ya. Dalam jangka menengah, peraturan hukum itu berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial. Tadi yang pertama saya sebut peran hukum itu menyelesaikan problem konkret dalam masyarakat. Seperti yang tadi saya singgung terkait dengan pengenalan hukum lingkungan itu mengapa penting. Karena tugas utama atau peran pertama dari hukum itu adalah menyelesaikan problem konkret dalam masyarakat. Sedangkan yang kedua, peran hukum itu adalah menciptakan ketertiban sosial, to create public order, menciptakan ketertiban sosial. Contohnya paling sederhana kalau dalam praktek sehari-hari. Misalnya, di pemukiman kita, itu kadang-kadang dibuat aturan tanda panah. Ini lewat sana, ini lewat sini, ini tidak boleh, ini hanya untuk satu jalur atau satu arah saja. Seperti di perumahan saya ini, ada tempat-tempat tertentu, ada gang-gang tertentu yang hanya boleh satu arah. Nanti pada jam 9 malam, portalnya salah satu ditutup misalnya. Ya, itu adalah refleksi dari peran hukum untuk menciptakan ketertiban sosial. To keep public order, to maintain public order. Nah, kalau dalam hukum lingkungan bagaimana? Ya, dalam hukum lingkungan, misalnya terwujudkan di dalam pengaturan terkait dengan AMDAL, ya, sebagai sebuah produk hukum administrasi, ya, bahwa sebuah usaha itu kalau memenuhi syarat tertentu harus ada proses AMDAL misalnya. Nah, itu sebenarnya adalah peran hukum, ya, peran hukum administrasi untuk menciptakan ketertiban sosial. Kalau yang gradasi di bawah itu harus misalnya dengan melakukan atau menyusun deskripsi UKL UPL misalnya. Jadi itu semua adalah dalam konteks to maintain public order, untuk menjaga ketertiban sosial. Nah, kemudian yang ketiga, peran hukum yang ketiga itu jangka panjang atau peran hukum dalam jangka panjang. Itu adalah peran hukum untuk merekayasa masyarakat menuju lebih baik. Kalau boleh saya perkenalkan dalam bahasa Inggrisnya, law as a tool of social engineering.
law as a tool, sebagai alat of social engineering, alat untuk merekayasa masyarakat menuju lebih baik. Jadi itu peran hukum yang jangka panjang. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan pun bisa dilihat seperti itu konteksnya. Dia punya peran jangka pendek, punya peran jangka menengah, dan sekaligus peran jangka panjang. Peran jangka panjangnya apa? Peran jangka panjangnya untuk merubah habit, merubah kebiasaan masyarakat. Bukan hanya masyarakat, merubah kebiasaan aparat negara, aparat pemerintah, maupun masyarakat dalam konteks lingkungan, supaya mereka juga menghargai eksistensi lingkungan hidup. Itu tujuan-tujuan utamanya. Ya, secara normatif ideal seperti itu. Tetapi sekali lagi, di dalam perkuliahan ini kan tadi sudah saya ceritakan, bahwa saya tidak hanya akan bercerita tentang ideal-ideal seperti itu, karena saya juga harus masuk di fakta, di realitas. Dan di realitas kita banyak menemukan ketidakteraturan atau ketidakcocokan atau ketidaktaatan negara maupun masyarakat terhadap perlindungan lingkungan. Banyak kejadian, kita sudah dihadapkan ini kan, dan Anda kejadian di Sumatera misalnya dan Aceh misalnya, itu kan refleksi ketika akhirnya kita tahu bahwa itu muncul, kejadian itu muncul karena ada penanaman kelapa sawit yang berlebihan, eksesif. Dan itu muncul karena ada izin-izin yang ada di situ. Jadi ini sebagai contoh bahwa realitasnya ya seperti itu. Kadang-kadang bukan masyarakat yang salah, tetapi kadang-kadang kebijakannya pun salah. Karena kebijakan itu tidak pernah memperhatikan atau tidak pernah menghargai tentang eksistensi lingkungan. Tidak ada keadilan untuk lingkungan hidup yang notabene sudah disebut sebagai subjek hukum internasional. Nah, jadi itu yang kemudian harus kita bahas lebih lanjut nanti, ya gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian yang berikutnya tentang hasil yang diharapkan, inilah ya, saya harapkan atau kami harapkan bisa nanti menguraikan kembali penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam. Dan Anda, para mahasiswa, bisa mengidentifikasi tentang tantangan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan Anda diharapkan bisa mengidentifikasi prinsip-prinsip dan peraturan. Itu at least setidaknya di perkuliahan hari ini. Dan nanti memberi solusi tentunya. Nah, nanti tadi sudah saya sampaikan tentang pendekatannya, yang saya gunakan adalah socio-legal approach, ya, menggabungkan antara kajian normatif dan realitas. Itu penting. Nah, saudara-saudara sekalian para mahasiswa, ini tadi hal-hal yang penting Anda ketahui. Saya akan masuk sekarang di latar belakang pengaturan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, kalau saya bercerita tentang latar belakang pengaturan ini, tentu kita harus melihat fakta sejarah yang terjadi. Artinya, mengapa sih ada peraturan hukum lingkungan? Kalau boleh saya sampaikan kepada Anda, pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dunia ini pun sebenarnya bisa disebut relatif baru. Dia muncul sesudah tahun 1970. Jadi pengaturan tentang lingkungan itu baru muncul setelah ada kesadaran itu. Ya ini tidak apa-apa, karena hukum itu ya seperti itu. Dia setelah melihat ada fakta, dan itu menimbulkan
ancaman terjadinya bencana dan keburukan begitu, lalu diatur. Nah, sebelumnya tidak ada aturan itu. Jadi aturan itu tidak sama seperti kalau Anda tahu ya, misalnya yang banyak muncul itu tentang hukum pidana, hukum perdata, KUHP kita yang baru misalnya. Peraturan-peraturan itu sudah lama di Indonesia. KUHP kita bahkan itu kan dulu sebelum diganti, itu kan warisan dari Hindia Belanda. Sekarang sudah diganti. Tetapi yang KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, belum diganti. Itu warisan dari Belanda. Sampai hari ini tetap berlaku. Walaupun penambahan aturan-aturan itu sekarang makin rigid, ya, makin kompleks, karena dunia keperdataan itu makin kompleks. Nah, jadi sekali lagi hukum lingkungan itu muncul karena memang ada kesadaran tentang ancaman kerusakan lingkungan. Dan itu eksplisit setelah tahun 1970. Mari kita lihat sekarang tentang latar belakang kerusakan lingkungan ini secara fakta, ya, secara fakta. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bercerita tentang kerusakan lingkungan hidup dan degradasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan yang terjadi di lingkup global yang berpengaruh di lingkup nasional itu sebenarnya bersumber dari kerusakan lingkungan di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, kalau saya menyebut tentang istilah negara maju, maka yang saya maksud adalah negara-negara yang lahir terutama di Eropa Barat. Bukan saya memihak pada Eropa Barat, tetapi secara historis di dalam kajian-kajian sejarah itu pentahapan itu di mana ada pentahapan dari negara yang sangat dikuasai oleh agama lalu menjadi negara yang sangat rasional itu ada di Eropa Barat. Jadi bukan berarti saya pro Eropa Barat, bukan, tetapi karena secara studi historis begitu itu dimulai bukan dimulai apa istilahnya ya. Banyak hal yang itu diketahuinya itu dari Eropa Barat. Sekalipun kalau kita bicara tentang tradisi di dunia ini, ya, tradisi peradaban di dunia ini kan bukan hanya Barat saja yang dominan. Timur Tengah, ya, Mesir itu bahkan sebelum Barat, Babilonia, ya, Syria atau Irak itu sudah dari dulu mempunyai sebenarnya Iran itu juga mempunyai sumbangan besar terhadap perkembangan peradaban dunia. China juga obat-obatan, ya, tips-tips kesehatan itu kan justru muncul dari Cina. Jadi dan itu sudah jauh sebelum peradaban Barat maju, ya, peradaban Cina, peradaban Timur Tengah. Nah, kemudian ada peradaban Barat. Oke, sekarang jadi sekali lagi kerusakan lingkungan itu terjadi di negara maju maupun di negara berkembang. Sekarang kita cerita yang di sisi kiri tangan saya ini, di negara maju. Jadi yang saya maksud dengan negara maju adalah negara-negara yang lahir sesudah bubarnya Imperium Romawi pada tahun 1648. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, mungkin juga Anda sudah pernah mendengar bahwa Imperium Romawi itu adalah kekaisaran yang pada masa lalu itu menguasai hampir seluruh daratan Eropa, Afrika, dan sebagian Asia. Sampai kemudian Imperium Romawi ini hancur di timur, khususnya di Turki sekarang, yaitu di mana? Di Konstantinopel namanya. Di Konstantinopel dia kalah dengan Imperium Romawi itu kalah dan ditaklukkan oleh
salah satu dinasti dari Turki, itu saya lupa namanya. Tapi itu mengalahkan, kalau dinasti Umayyah atau apa itu yang mengalahkan. Dan akhirnya Imperium Romawi itu bubar. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Imperium Romawi itu berkuasa sejak tahun 75 sebelum Masehi. Sampai bubarnya pada tahun aslinya itu secara fakta pada tahun 1453 Masehi. Yaitu seiring dengan runtuhnya Imperium Romawi di timur, di Turki, di Konstantinopel. Tetapi secara hukum di barat itu bubar total itu pada tahun 1648. Total ya di barat, di Eropa Barat itu baru tahun 1648. Dan bubarnya Imperium Romawi itu diikuti dengan lahirnya negara-negara baru yang dulu merupakan jajahan Imperium Romawi. Nah, negara-negara baru itu misalnya Belanda, Jerman, Belgia, Prancis, Italia, Denmark, Luxembourg. Nah, itu sebenarnya negara-negara yang dulu merupakan jajahan Imperium Romawi, termasuk Jerman. Jadi Imperium Romawi itu memang lebih menguasai wilayah-wilayah Eropa Selatan dan Eropa kontinental atau Eropa daratan atau Eropa Barat menyebutnya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang saya maksud dengan negara maju, ya negara-negara itu. Artinya negara-negara yang dulu lepas dari jajahan Imperium Romawi dan menjadi negara baru. Disebut negara maju karena mereka banyak menggunakan cara berpikir rasional dalam mengembangkan negaranya. Jadi tidak didasarkan pada ajaran-ajaran keimanan pada masa lalu, tetapi didasarkan pada rasio ketika dia menghadapi realitas. Nah, saudara-saudara sekalian, kerusakan di negara maju, kerusakan lingkungan di negara maju itu diakibatkan oleh adanya kepentingan konsumsi dan pembangunan yang ada di negara-negara tersebut. Saya ambil, jadi negara-negara baru, misalnya seperti Belanda misalnya. Belanda itu sesudah lepas dari Imperium Romawi, tentu sebagai negara baru, dia pengen survive, ya seperti makhluk hidup itulah. Pengen survive, pengen berhasil. Jadi rakyatnya kuat, negaranya kuat. Untuk kepentingan itu, maka rakyat itu harus sejahtera, harus sehat, harus makan. Nah, untuk kepentingan makan, konsumsi, maka awalnya mereka menggunakan sumber daya alam mereka sendiri. Ya, binatang, tumbuhan, itu dikonsumsi untuk kepentingan keberlanjutan hidup. Tetapi ketika sumber-sumber konsumsi tadi, makanan dan hewan dan tumbuhan itu makin habis, maka Belanda misalnya ya, itu lalu sebagai contoh deh Belanda, lalu melakukan ekspansi ke tempat lain, berlayar di tempat lain, mencari sumber daya alam yang lain. Itulah makanya kita bisa menyebut bahwa kolonialisme sejatinya dulu itu dilakukan dalam rangka mencari sumber daya alam di tempat lain. Dan jadi pencarian sumber daya alam di tempat lain itu merupakan peristiwa tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Jadi kalau saya balik, imperialisme dan kolonialisme itu sebenarnya lahir seiring dengan adanya upaya pencarian sumber daya alam oleh negara-negara barat di tempat lain. Kalau di Indonesia dulu yang sampai awal di sini adalah bangsa Portugis, gitu kan, di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur atau Nusantara bagian timur.
Lalu Spanyol itu sampai juga di Amerika, ya, di benua yang akhirnya disebut sebagai benua Amerika. Lalu ada Vasco da Gama misalnya, itu sampai di India misalnya. Jadi itu dalam rangka mencari sumber-sumber daya alam. Columbus sampai di Amerika, di benua yang akhirnya disebut sebagai Amerika. Jadi mereka dalam rangka mencari sumber daya alam. Nah, jadi awalnya sumber daya alam itu ada di negara mereka, tapi ketika sudah mulai habis, lalu mereka mencari di tempat lain. Nah, hal-hal seperti itu dilakukan dengan tidak memuat pertimbangan lingkungan. Karena pada masa-masa itu, sekitar di abad 16, abad 16, abad 15, 16, itu sebenarnya negara di dunia ini, atau yang lebih eksplisit saya sebut di negara-negara barat itu, masih ada satu warisan keyakinan yang diturunkan oleh Mesir ya maupun di barat, bahwa yang namanya yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa itu pasti akan memberikan sumber daya alam itu. Jadi masih campur-campur dengan urusan keilahian dalam rangka mengelola dunia ini. Ambil contoh misalnya di Belanda. Di Belanda itu ada seorang ahli hukum, namanya Hugo de Groot atau Grotius, ahli hukum internasional, namanya Grotius. Dia berpendapat begini, waktu itu ya, sekitar tahun 1525, dia menyebut begini, bahwa laut itu, atau ikan yang ada di laut itu, boleh dieksploitasi oleh siapapun. Karena itu bagi Grotius waktu itu, sekali lagi waktu itu ya, dimensinya Anda harus ke waktu itu. Grotius berpendapat bahwa laut itu bebas, tidak boleh dimiliki oleh negara manapun. Maka dulu ada prinsip freedom of the sea. Laut itu bebas, artinya bebas, tidak boleh dimiliki oleh negara manapun. Mengapa? Karena setiap orang itu tidak boleh dilarang untuk menangkap ikan, untuk mengeksploitasi ikan, untuk keberlanjutan hidup. Mengapa ada pendapat seperti itu? Atau Grotius berpendapat seperti itu? Karena dia masih memberikan peluang, masih memberikan ruang pemikiran bahwa semua yang habis itu akan diganti oleh ilahi, oleh yang paling berkuasa atas alam semesta ini. Jadi kalau dalam bahasa mudahnya, jangan khawatirlah kalau Anda mau ambil ikan. Toh nanti pasti akan diganti secepat mungkin, immediately gitu. As soon as possible. Jadi secepat mungkin pasti akan diganti. Jadi seperti ada kepercayaan, apa ya namanya ini, ada semacam percayaan seolah ada sulap begitu ya. Ketika diambil nanti langsung diganti jreng begitu. Nah itu yang sebenarnya salah satu yang mendasari pemikiran ahli-ahli pada masa lalu ya tentang bagaimana mengelola alam ini. Masih mencampurkan dengan urusan-urusan keilahian begitu. Nah, tapi nyatanya yang terjadi ya ikannya habis, sumber daya alamnya habis, tidak langsung diganti secara seketika. Harus ada proses pembibitan, pembiakan dan seterusnya. Nah, ketika itu tidak bisa cepat terjadi, maka mereka mencari sumber daya alam di tempat lain. Sama seperti ketika Portugis datang di Indonesia. Jadi itulah yang terjadi, kerusakan lingkungan itu di negara maju, dengan negara barat. Sebenarnya sudah terjadi sejak abad 16-15, sudah terjadi. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita mewarisi kerusakan lingkungan itu, dan kesadaran-kesadaran Eropa Barat terhadap kerusakan lingkungan itu kan sangat tinggi sekarang ini. Mereka worried banget. Mereka sangat khawatir banget terhadap masa depan lingkungan hidup itu. Sehingga kemudian banyak peraturan-peraturan tentang emisi gas rumah kaca,
tentang SDGs atau metode-metode penerapan SDGs itu sangat mekanik, sangat mekanik, dan model pendekatannya seperti model-model yang ditentukan oleh negara-negara barat. Itu yang terjadi realitasnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kerusakan lingkungan ternyata tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Nah, yang saya maksud dengan negara berkembang adalah negara-negara yang lahir pasca tahun 1945. Ya, jadi negara-negara berkembang atau developing countries itu pada umumnya adalah negara-negara yang dulu pernah dikuasai atau dijajah oleh negara lain, terutama oleh negara-negara Eropa Barat dan Inggris. Inggris itu kan di luar Eropa Barat. Secara kewilayahan Inggris itu di luar Eropa kontinental, karena kalau ke Inggris itu kan harus nyebrang pakai pesawat atau pakai laut gitu ya. Nah, saya kembali ke negara berkembang ini. Jadi negara yang muncul pasca tahun 1945, yang umumnya mereka adalah negara-negara bekas jajahan. Contohnya seperti Indonesia, India, Pakistan, Myanmar, Malaysia, Filipina, dan beberapa negara di Amerika Selatan. Itu adalah negara-negara developing countries yang ada sebagai bekas jajahan negara-negara maju. Nah, kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara itu terjadi akibat adanya kepentingan bayar hutang untuk modernisasi, untuk pembangunan. Jadi ada kekasan pikiran negara-negara berkembang, yaitu mereka itu pengen cepat berdiri sejajar dengan negara-negara maju, pengen cepat setara dengan negara-negara maju yang notabene lebih duluan eksistensinya di dunia ini. Nah, negara-negara berkembang ini pengen cepat maju. Nah, untuk kepentingan itu, maka mereka membangun negaranya, membangun penduduknya, membangun sarana dan prasarananya. Nah, untuk kepentingan pembangunan seperti itu, butuh uang. Nah, karena butuh uang banyak, mereka utang. Utangnya di Bank Dunia, World Bank. Dan kita tahu World Bank itu adalah bagian dari organ PBB. Tetapi Anda harus tahu, para mahasiswa sekalian, World Bank sebagai bagian dari PBB itu adalah bank yang sejatinya adalah untuk mengembangkan pasar bebas. Jadi ketika sebuah negara itu pinjam di Bank Dunia itu pasti akan mensyaratkan tentang pemberlakuan model pasar bebas di negara tersebut. Jadi pinjam di Bank Dunia itu tidak seperti pinjam di koperasi, Undip, atau di bank tabungan pelajar dan pramuka, seperti itu enggak. Yang tidak ada pamrihnya begitu. Kalau di Bank Dunia, itu pamrihnya ada. Mereka selalu mensyaratkan, kau boleh pinjam saya, tapi di negaramu harus dikembangkan yang namanya pasar bebas. Artinya, negaramu harus membuka model ekonomi kapitalis di dunia, di negara tersebut. Nah, itu sebenarnya. Dan sampai hari ini pun terjadi demikian. Nah, jadi negara-negara berkembang akhirnya pinjam ke Bank Dunia untuk pembangunan. Nah, untuk membayar, maka mereka memanfaatkan sumber daya alamnya. Hutan-hutan ditebang, kayunya dijual. Atau hutan-hutan digadaikan
sebagai lahan negara-negara maju atau bahkan mungkin digunakan lahannya oleh Bank Dunia juga. Kan bank itu kan ketika kita dipinjamin uang, ya, bank itu kan mensyaratkan hal tertentu, misalnya Bank Dunia. Untuk kepentingan bisnisnya Bank Dunia juga, untuk muter duitnya Bank Dunia juga mereka mensyaratkan pasar bebas. Nah, jadi artinya sekali lagi negara-negara berkembang ini melakukan penebangan hutan, melakukan eksploitasi sumber daya alam dan seterusnya, itu dan dijual itu untuk bayar hutang. Nah, jadi itu yang terjadi penyebabnya kerusakan lingkungan di negara berkembang. Jadi saudara-saudara sekalian, baik di negara maju maupun di negara berkembang, terjadi kerusakan lingkungan. Karena proses-proses di masing-masing, kalau di negara maju itu untuk kepentingan konsumsi, utamanya, kalau di negara berkembang untuk kepentingan bayar hutang, utamanya, itu tidak memuat pertimbangan lingkungan. Ya, jadi terjadi yang namanya eksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ya, terjadi kerusakan lingkungan. Nah, ternyata sampai Perang Dunia Kedua berakhir pun pada tahun 1945, masalah-masalah kerusakan lingkungan itu tidak menjadi perhatian. Baru terasa ketika terjadi krisis air krisis air bersih, krisis air dengan kualitas bersih di negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-70-an. Dan baru sadar ketika kemudian terjadi pertambahan penduduk di negara-negara maju. Terlebih juga di negara berkembang. Itu lonjakan jumlah penduduk makin tinggi. Dan itu mulai sadar bahwa ini pasti mengancam mengancam lingkungan hidup, mengancam ekosistem. Oleh karena itulah maka kalau kita bicara secara hukum, hal-hal seperti itulah yang mendorong PBB untuk mengundang negara-negara anggotanya untuk melakukan konferensi dalam rangka pengaturan hukum lingkungan secara global. Nah, singkat cerita, maka kemudian pada tahun 1972, waktu itu saya masih berumur 10 tahun, tahun 1972, diadakanlah United Nations Conference on Human and Environment. Ya, United Nations Conference on Human and Environment. Yaitu atau secara singkat konferensi PBB untuk lingkungan dan manusia. Itu ya. Di konferensi yang ini terkenal dengan nama Konferensi Stockholm karena diadakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Dan kalau sekarang kita memperingati Hari Lingkungan Hidup itu pada tanggal 5 Juni tahun 5 Juni itu karena konferensi Stockholm itu diadakan pertama kali pada tanggal 5 Juni tahun 1972. Jadi United Nations Conference on Human and Environment ini sekali lagi terkenal dengan nama Konferensi Stockholm. Diadakan oleh PBB yang mengundang negara-negara anggota, yang mana kita tahu bahwa PBB itu terdiri pada tahun 1972 itu sudah 150 negara. Nah, saudara-saudara sekalian, konferensi ini menghasilkan sebuah deklarasi. Ya, deklarasi. Saya beritahu dulu tentang pengertian deklarasi dalam hukum, khususnya hukum internasional.
deklarasi itu adalah pernyataan sepihak oleh negara-negara tentang suatu kesadaran tertentu, ya, tentang suatu kesadaran tertentu disebut sebagai deklarasi. Jadi deklarasi Stockholm itu juga merupakan pernyataan negara-negara tertentu, ya, pernyataan negara-negara tertentu tentang kesadaran lingkungan dalam hal ini. Itu yang disebut dengan deklarasi. Nah, kalau dalam perspektif hukum internasional, deklarasi itu juga merupakan sebuah perjanjian internasional. Karena dari situ eksplisit ternyatakan tentang kesadaran negara tentang sesuatu hal. Nah, saudara-saudara sekalian, deklarasi ini disebut sebagai deklarasi Stockholm. Ya. Deklarasi yang dihasilkan dari konferensi Stockholm. Dan deklarasi ini terdiri dari 26 prinsip atau analoginya itu dengan pasal, begitulah, ya. Terdiri dari 26 prinsip. Kalau disebut sebagai prinsip, maka kita bisa menyimpulkan bahwa deklarasi Stockholm itu berisi garis-garis besar saja tentang pengelolaan lingkungan. Ya. Karena kata-katanya bukan pasal tetapi prinsip. Jadi kalau itu disebut sebagai prinsip, itu pasti hanya memuat garis-garis besar saja. Tetapi sebagai garis besar itu nantinya akan dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum yang lebih lanjut. Nah, saudara-saudara sekalian, deklarasi Stockholm ini terdiri dari 26 prinsip, ya. Terdiri dari 26 prinsip. Nah, di dalam kajian hukum kuliah kita hari ini, maka prinsip yang paling relevan untuk pengembangan lingkungan itu adalah prinsip 1. Ya. Prinsip 1. Nah, prinsip 1 itu, ya, atau prinsip pertama itu menyatakan setiap manusia memiliki hak fundamental atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan layak bagi kehidupannya. Dan setiap manusia bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan demi kepentingan generasi kini dan generasi mendatang. Nah, itu prinsip 1. Jadi prinsip 1 ini memuat tentang hak dan sekaligus kewajiban. Setiap manusia memiliki hak fundamental atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan layak bagi kehidupannya. Itu hak. Tapi juga ada kewajiban. Setiap manusia bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan demi kepentingan generasi kini dan mendatang. Ini prinsip 1. Dan kalau kita lihat, dari prinsip 1 inilah kemudian dikembangkan hukum lingkungan. Kenapa disebut demikian? Karena hukum lingkungan itu sejatinya, ya, prinsip utama dari hukum lingkungan itu ya ini. Setiap orang itu punya hak atas lingkungan, tetapi setiap orang juga berkewajiban untuk melindungi lingkungan. Dan itu semua kemudian dikemas dan diatur dan dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam sebuah peraturan hukum. Jadi inti utama dari hukum lingkungan, baik dalam konteks global maupun nasional, itu adalah hak dan kewajiban ini saja. Nah, itulah pentingnya prinsip 1 dalam deklarasi Stockholm ini. Karena dia memuat hak dan kewajiban.
Nah, saudara-saudara sekalian, kita sekarang juga tahu bahwa prinsip 1 itu sebenarnya juga sudah diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang perubahan keempat pada tahun 2002. Saya masih ingat kenapa di dalam pasal 28H itu juga ada pengaturan tentang hak atas lingkungan hidup. Salah satunya itu adalah jasa dari Profesor Soedarto. Ya, waktu itu saya ada upaya atau pada waktu itu tahun 2000 atau tahun 2001 ya atau tahun 2005 deh, saya masih ingat ketika ada rencana perubahan Undang-Undang 23 tahun 1997 ke Undang-Undang 32 tahun 2009, Prof. Darto selaku mantan deputi di KLH itu diundang di Yogyakarta bersama saya. Tapi saya memposisikan diri sebagai asistennya Prof. Darto waktu itu. Karena saya yang nyetir waktu itu, saya masih ingat, saya masih muda, yang nyetir di mobil saya waktu kecil begitu, Prof. Darto ada di situ. Dan di dalam sidangnya, waktu itu di hotel, ya di Malioboro itu, Garuda, Ina Garuda, itu Prof. Darto dan saya menyampaikan tentang prinsip 1 ini, yang kemudian oleh Pak Sekjen KLH waktu itu ini diadopsi begitu. Nah, ini saya suka banget. Ternyata ketentuan itu masuk dalam pasal 28H. Jadi salah satu hasil yang kini tertuang dalam Undang-Undang 32 itu dari diskusi-diskusi atau penyerapan aspirasi di Yogyakarta itu. Itu saudara-saudara sekalian, ya, yang maka sekarang muncul hukum lingkungan. Jadi hukum lingkungan itu baik di tingkat global maupun nasional sebenarnya secara esensi hanya mengembangkan tentang hak dan kewajiban ini. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, ya, sebentar. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ternyata tadi kita cerita tentang deklarasi Stockholm. Ternyata setelah tahun 1972 itu kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam terus terjadi, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Itu suatu fenomena yang dapat dipahami, ya, mengingat bahwa di negara-negara berkembang terutama, itu kan pembangunan terus dilakukan. Dan itu tidak bisa dihindari, karena pembangunan itu adalah bagian dari proses perubahan. Maka terus dilakukan pembangunan, yang tetap dengan cara pembayarannya melalui eksploitasi sumber daya alam yang dijual. Jadi kerusakan lingkungan dan degradasi lingkungan terus terjadi. Di samping itu juga karena terjadi peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar, sangat drastis, ya, pada tahun 1972 itu. Karena pada tahun-tahun itu negara-negara berkembang itu sudah mulai mandiri dan mulai percaya diri. Maka tidak heran lalu
justru jumlah penduduknya meningkat di negara berkembang akibat adanya peningkatan tingkat kesehatan, ya, tingkat kelahiran juga itu berefek di situ. Maka kemudian kita tahu juga pada tahun 72 itu ada program KB di Indonesia, baru pertama kali program KB itu pada tahun 72. Yaitu karena di Indonesia maupun di negara-negara Asia Tenggara atau Asia Tengah, misalnya India, Pakistan, itu penduduknya makin banyak. Nah, itu pasti akan mengancam ekosistem, akan mengancam lingkungan juga. Nah, menyadari hal itu, dan itu pasti akan berpengaruh kepada soal-soal ekonomi nantinya. Maka kemudian PBB pada tahun 1986 membentuk satu komisi yang disebut sebagai World Commission on Environment and Development. Jadi United Nations established what so-called WCED, World Commission on Environment and Development, atau Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan. Itu badan di bawah langsung Majelis Umum PBB atau bertanggung jawab pada Majelis Umum. Tugas utamanya adalah untuk mencari metode bagaimana mengharmonisasikan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Saya ulangi lagi, tugas dari WCED itu adalah untuk membuat atau untuk meneliti bagaimana mengharmonisasikan antara kepentingan pembangunan, sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh negara berkembang, dengan perlindungan lingkungan. Atau dengan kata-kata mudahnya, bagaimana sih supaya pembangunan itu sesuatu yang notabene tidak bisa dihindari, tetap bisa berjalan, tetapi tidak merusak lingkungan. Nah, saudara-saudara sekalian, hasil kajian itu, hasil kajian dari World Commission on Environment and Development itu dibukukan di dalam buku berjudul Our Common Future, ya, yang diterbitkan pada tahun 1987. Jadi hasil kajian-kajian, hasil penelitian WCED ini dibukukan dalam buku Our Common Future. Jadi artinya Our Common Future itu disusun based on research gitu, dan diterbitkan pada tahun 1987. Dan di dalam buku Our Common Future itulah kita pertama kali mengenal istilah Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan sebagai konsep yang mengharmonisasikan upaya pembangunan dan upaya perlindungan lingkungan. Jadi istilah Sustainable Development itu bukan dari Indonesia aslinya, tetapi dari PBB, ya, dari PBB. Yang tentu definisinya Anda bisa memahami sendiri. Intinya adalah bahwa pembangunan itu tetap harus mengharmonisasikan, ya, pembangunan sebagai fenomena yang tidak bisa dihindari, tapi harus dilakukan tanpa merugikan kepentingan generasi mendatang. Nah, itulah maka kemudian lahir konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kemudian ada prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan yang perlu saya sampaikan dalam konteks hukum. Ya, ini sebentar. Ini sebenarnya ada 6 prinsip ya. Ada 6 prinsip. Satu prinsip intergenerational equity, lalu ada prinsip intragenerational equity, prinsip precautionary, yang Anda sudah tahu, lalu ada polluter-based principle, ada biodiversity conservation, dan sebenarnya masih ada satu lagi, common jadi ada tanggung jawab bersama, tetapi pelaksanaannya berbeda-beda.
ada prinsip tanggung jawab bersama, tetapi pelaksanaannya berbeda-beda. Nanti saya sampaikan kepada Anda. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai penjabaran prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam hukum. Karena seperti keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, dan seterusnya ini, nanti dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, saya tidak pengen berlama-lama, jadi pasti ada kejenuhan juga. Mungkin sampai di sini ada yang mau disampaikan, ya, sampai di sini. Kita kuliahnya sampai di sini, sampai bahan ini. Nanti di minggu depan, saya akan lanjutkan dengan penjabaran prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, saya membuka diskusi sekiranya memang mungkin ada yang harus didiskusikan dalam konteks substansi ini. Saya persilahkan kepada Anda. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa, itu makin baik bagi saya. Permisi, Prof. Oke, silakan Mas Helmi. Mas Helmi ya, Mas? Iya, Silakan. baik. Prof. Sebelum matur nuwun atas penjelasan yang sangat luar biasa, Prof. Mungkin karena mengingat saya kan juga saat ini sedang berusaha untuk meneliti terkait kaitannya dengan prinsip ESG, Prof. Environmental Social Governance. Yang tentu itu menjadi produk turunan begitu ya, Prof. Ya, disebutnya dari UN SDGs ini. Nah, apakah evolusi-evolusi seperti tadi yang Our Common Future lalu bisa diterjemahkan menjadi UN SDGs itu, apakah nantinya ke depannya juga akan terdapat konsep-konsep yang istilahnya merefinekan dari prinsip-prinsip itu ya, Prof, mengingat praktik pengelolaan lingkungan ini sangat dinamis gitu, Prof, dalam realisasinya. Apakah produk-produk prinsip seperti Sustainable Development Goals yang ada 17 prinsip itu nantinya akan ada konsep-konsep baru yang seperti hukum gitu ya, Prof. Misalkan dia mengikuti apa yang terjadi atau dinamika yang terjadi di dunia ini gitu, Prof. Mungkin itu pertanyaan saya, Prof. Ya, ya, Mas Helmi Chandra. Pertanyaannya bagus dan sangat, ya, saya pikir bagus pertanyaan atau pernyataan Anda ini. Ya, ini menyangkut policy karena saya harus bisa bercerita tentang policy besar begini ya. Jadi apakah nanti bisa nggak kira-kira kalau dalam bahasa saya dengan pertanyaan Anda ini, apakah SDGs itu nanti bisa melahirkan prinsip-prinsip baru karena dalam pelaksanaannya tentu ada dinamika di lapangan. Dalam pendapat saya, sangat dimungkinkan, Mas Helmi, adanya satu temuan atau tumbuhnya satu prinsip baru. Atau bukan hanya satu, mungkin 2, 3, atau beberapa prinsip baru. Karena fakta di lapangan itu bisa memunculkan prinsip baru yang khas, yang tidak bisa dipikir atau tidak bisa dibayangkan oleh para pembuat kebijakan SDGs. Mudahnya begini, Mas Hilmi, mudahnya begini.
sebuah peraturan hukum, baik di tingkat internasional maupun lokal. Saya cerita di tingkat lokal aja deh, di tingkat nasional. Sebuah peraturan hukum itu kan dibuat melalui proses, ya, melalui proses, ada dengar pendapat, lalu ada pakar, dan seterusnya. Dan ketika itu sudah jadi, lalu dilaksanakan. Nah, ketika itu dilaksanakan di lapangan, maka kadang-kadang sebuah peraturan hukum itu tidak bisa berjalan atau sulit berjalan. Karena apa? Karena ada perkembangan-perkembangan baru, ada peristiwa-peristiwa baru yang itu tidak bisa dibayangkan oleh para pembuat aturan itu sendiri pada awalnya. Jadi pembuat aturan itu kadang-kadang tidak bisa membayangkan atau sulit membayangkan sesuatu yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang di luar dugaan. Nah, kalau dalam SDGs, misalnya ya, SDGs ini kan memang dikatakan jabaran program-programnya itu dibuat dengan melalui koordinasi antar negara. SDGs karena global sifatnya. Tetapi ternyata di lapangan, khususnya di Indonesia, khususnya di beberapa daerah di Indonesia, di desa-desa di beberapa daerah yang saya tahu di Jawa misalnya, agak sulit dilaksanakan. Karena kenapa demikian? Karena pendekatan-pendekatan yang disusun oleh para penyusun perancang SDGs itu memang sangat mekanik banget, sangat rasional banget. Sedangkan kalau itu dilaksanakan di suatu daerah, kadang-kadang daerah, suatu desa misalnya, kadang-kadang melibatkan aspek-aspek budaya. Aspek-aspek budaya itu muncul misalnya dalam ritual, ya, yang dalam pandangan Barat mungkin tidak rasional, tetapi itu dilakukan. Kalau di Kendal misalnya itu ada pesta pesta sebelum panen tebu itu ada, saya pernah. Jadi pasti ada pesta seperti itu. Ada yang sesaji untuk bumi itu lupa saya namanya. Jadi istilah itu kan sesuatu yang mungkin dalam pikiran rasio Barat tidak masuk. Tapi itu dilakukan di Indonesia. Nah, kalau yang hanya mekanikal atau model pendekatan mekanik lalu diterapkan di Indonesia seperti itu, belum tentu jalan. Oleh karena itu, perlu penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan di Indonesia atau di desa-desa di daerah Jawa yang saya tahu misalnya. Oleh karena itu, maka berbasis fakta ini bisa muncul prinsip-prinsip baru dalam pelaksanaan SDGs ini. Misalnya, pelaksanaan SDGs harus memperhatikan atau menghormati aspek-aspek budaya dari masyarakat setempat dalam perlindungan lingkungan. Dan itu sangat dieksplisitkan misalnya. Misalnya ini ya gitu, Mas. Jadi sangat mungkin, karena hukum itu tidak pernah final. Mas Hilmi jangan melihat bahwa kebijakan SDGs yang muncul dan peraturan regulasi-regulasi itu kemudian pasti dilaksanakan seperti seolah-olah 1+1 sama dengan 2. Artinya dilaksanakan persis sama. Kadang-kadang tidak bisa begitu, Pak, dalam hukum. Karena di lapangan itu banyak terjadi hal yang tidak bisa dibayangkan. Bisa terjadi dua dugaan. Gitu. Jadi pertanyaan Anda sangat bagus. Dan ini bagus juga, Kak, dibuat sebuah tesis ya. Tentang tentang pengembangan prinsip-prinsip baru terkait dengan pelaksanaan SDGs yang kurang berapa tahun lagi ini selesai begitu ya. Itu kan Mas Hilmi. Sekarang kita SDGs itu kan programnya dari tahun 2015 sampai 2030. Sekarang sudah tahun 2026. Tinggal 4 tahun lagi. Di 4 tahun ini apakah pertanyaan besarnya, apakah di 4 tahun ini kita bisa di Indonesia di Indonesia, apakah kita telah menemukan perubahan yang signifikan di bidang pengelolaan sumber daya, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? Apakah kita telah memperoleh perubahan signifikan dalam implementasi atau pengelolaan lingkungan di Indonesia misalnya, ya, atau pengentasan kemiskinan misalnya? Karena kita tahu bahwa SDGs itu kan kalau
keberlakuannya di dunia ini sekarang banyak dipengaruhi. Ada hambatan-hambatan atau obstacles di dunia ini. Perang Ukraina, Rusia. Itu ya satu itu. Yang kedua, imbas dari COVID-19. Ya. Yang ketiga, masih banyak pemakaian bahan bakar fosil yang sangat mengancam atau ya memberikan andil dalam pemanasan global. Satu tadi perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina itu tidak sekedar perang kan Mas Hilmi dan Bapak Ibu sekalian. Ini kan soal ekonomi. Soal ekonomi dan ini panjang. Sampai nanti BRICS, ya, mata uang baru di negara-negara gabungan Cina, Rusia, dan beberapa negara itu muncul. Itu karena ini belum muncul, perang itu perang terpelihara. Dan dampak ekonominya sangat berat. Pasti itu berdampak juga pada pelaksanaan SDGs juga. Yang kedua, tentang tadi saya ceritakan kok imbas dari COVID-19. Anda baca deh Mas Hilmi di jurnal-jurnal. Bagaimana di jurnal internasional ya. Bagaimana impact dari COVID-19 ini terhadap yang namanya pelaksanaan SDGs. Lalu yang terakhir tadi saya ceritakan tentang apa yang tadi terakhir? Masih dominannya penggunaan bahan bakar fosil. Itu yang terjadi. Yang tampaknya juga berpengaruh. Tapi apa yang saya sampaikan terakhir itu kan di luar apa yang ditanyakan Mas Hilmi. Pertanyaan Mas Hilmi ini tetap bagus. Dan itu menginspirasi dalam pembuatan tesis. Kira-kira begitu Mas Hilmi Chandra. Oke, matur nuwun sangat Prof. Saya juga sangat setuju dengan statement-statement Prof. Aji tadi terkait hukum itu tidak pernah final begitu ya Prof. Dan terkait aspek-aspek masyarakat seperti sosial yang sudah terjadi itu menurut saya juga setuju Prof. Karena nilai-nilai ini menurut saya juga justru menjadi mekanisme sosial dalam mungkin menjaga relasi dengan alam itu sendiri. Dan mungkin jika dikaitkan dengan SDGs itu, jika hanya menggunakan pendekatan yang sangat rasional dan teknokratis mungkin ya Prof, tanpa memahami dimensi sosiologis dan mungkin secara kultur itu, implementasinya juga mungkin tidak efektif seperti yang tadi Prof sampaikan. Matur nuwun Prof atas jawabannya Prof. Oke, Mas Helmi dan saudara-saudara sekalian, I think it is enough ya untuk kuliah pertama ini. Ternyata setelah lama tidak kuliah selama berbulan-bulan, saudara mulut ini cepat capek, Pak. Jadi saya mohon kita akhiri dulu, nggih. Saya terima kasih. Jadi ini kuliah pertama. Saya terima kasih atas perhatian Anda untuk kuliah ini dan nanti tentang absen dan seterusnya nanti Mas Hilmi bisa menyampaikan ke Bapak Hastomo, karena Pak Hastomo itu saya takuti betul, dia penguasa di wilayah ini. Dan sekali lagi terima kasih, sampai bertemu di minggu depan. Gitu ya Mas Hilmi ya. Saya nanti bahan saya kirim lewat Mas Hilmi. Oke, siap Prof. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa di minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih sama-sama. Saya